Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Ananda Raffi as Ananda Raffi Production, aka Bribda Ananda Raffi. Yang dimana Bapak mohon izin, sebenarnya teman-teman, di video ini tuh adalah video tugas kuliahku tentang public speaking, dimana karena ini sifatnya publik dan memang seorang content creator, jadi mungkin agak sedikit dibuat santai. Bapak Ibu dosen izin. Nah, baik yang saya hormati, Bapak dosen kami, Bapak dosen mata kuliah public speaking, ada Bapak Izudin Hitimala SOSI, MSOS, dan Ibu Robiatul atau yang dikenal dengan Ibu Adau. Nah, kali ini teman-teman, aku akan membahas seberapa penting sih public speaking. Nah, akan kita bahas. Yang pertama, apa itu public speaking? Public speaking adalah kegiatan berbicara di muka umum atau orang banyak dengan tujuan-tujuan tertentu, baik untuk menghibur, memotivasi, mempengaruhi, ataupun memberikan informasi, sehingga audiens mampu menangkap apa yang kita sampaikan. Nah, nomor 2. Udah selesai pemilu kan ya? Nah, nomor 2. Apa manfaat public speaking untuk kita sendiri? Nah, teman-teman, public speaking sendiri memiliki peran penting di dalam hidup kita, yang dimana mungkin bagi seorang mahasiswa ataupun kalian yang ingin mengemban karirnya di dunia public speaking ini sangat penting sekali. Baik kalian itu bahasa jadi MC, bukan main karakter di anime ya, MC di sebuah event atau acara besar, atau juga ya ketua organisasi, bahkan juga di sebuah lembaga. Itu sangat penting teman-teman untuk melatih public speaking ini. Tapi mah Kak Raffi enak bisa ngomong lancar public speaking karena memang seorang polisi yang notabene-nya harus bisa berinteraksi dengan masyarakat. Eits, salah teman-teman. Nah, aku melatih dan senang dengan public speaking ini sudah sejak dari sekolah, dimana yang melatihku pertama itu adalah di dunia OSIS. Saat itu aku terpilih OSIS dan aku memang senang dengan berbicara di depan umum dan banyak orang, sehingga saat ini terbawa sampai saat ini. Jadi bukan karena polisinya ya. Dan juga teman-teman bisa lihat track record perjalanan hidupku, itu tidak mudah didapatkan seperti apa yang teman lihat seperti ini. Nah, perlu banyak berlatih dan mencoba, yang bisa kita bilang mungkin ya jam terbang jatuhnya. Jam terbang itu sangat penting di public speaking, dimana kita tuh memulai dari sebuah ya mengasih pidato atau kata sambutan sebagai ketua OSIS. Lanjut, aku itu senang dengan akhirnya memberanikan diri saat itu karena aku seorang konten kreator di daerah yang masih notabene-nya sangat sedikit konten kreator di daerah atau di kampung. Aku akhirnya diundang beberapa sekolah dan menjadi seorang motivator seperti di video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut, bagaimana cara melatih public speaking? Yang pertama adalah kita perlu tahu public speaking ini memiliki banyak poin-poin yang penting yang harus dipelajari. Yang pertama adalah kenali siapa audiensmu. Nah, mengenali siapa audiensmu ini sangat penting teman-teman, karena menghadapi baik di dunia lembaga ataupun institusi itu berbeda, karena di situ ada pejabat, ada orang-orang yang memiliki gelar pangkat, itu berbeda cara pembawaannya. Baik pun itu di kalangan mahasiswa juga beda, pelajar yang sedang menjalani pendidikan beda, TV maupun podcast sendiri aja berbeda. Podcast dengan TV berbeda. Nah, podcast mungkin lebih ke santai dan rileks ya. Kalau TV kan apalagi kita diwawancara sebagai host atau bintang tamu, itu juga berbeda seperti di video ini nih. Teman-teman bisa lihat. Kecil banget. Kalau ditanya orang kayak cita-cita mau jadi apa? Polisi. Jadi polisi. Kenapa Kak Raffi? Karena menurut saya itu jadi polisi itu kayak membanggakan ya Mbak, lihat orang nolong. Sebenarnya kalau orang bilang kayak lu lebay, tapi menurut saya enggak. Orang kan beda-beda. Nah, itu adalah video yang di podcast yang mana mungkin bisa pembawaan itu lebih santai dan lebih rileks kalau sebagai bintang tamu di podcast, nggak kaku-kaku amat. Cuman kalau di TV itu contohnya seperti ini. Itu benar. Oh ya? Benar. Jadi saat itu saya kan bercoba untuk pengen mandiri. Nah, dimana teman-teman itu kalau kumpul kan circle pasti membahas kayak. Nah, di TV sangat berbeda dengan di podcast yang kalian lihat kan, pembawaan diriku, karena dimana TV itu ditonton secara nasional, jadi kita nggak boleh banyak cengenges, apalagi aku membawa seragam saat itu pakai baju dinas, yang mana memang kita diundang itu dalam hal
kisah inspiratif, bukan untuk hiburan kita sebagai artis, bukan. Cuman kalau di podcast itu kan lebih santai, kayak nanya ngobrol santai aja. Dengan anak-anak juga berbeda pembawaannya, mungkin lebih banyak interaksi, ice breaking, maupun ya sedikit humor juga. Nah, itu yang perbedaan yang perlu dipahami dari kenali siapa audiens. SD Polisi 5 mana suaranya? Kak, apa sih narkoba itu? Nah, bukan mabok, beda kalau mabok. Nah, narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu semua. Halo, di sini kalau polisi mau ngejelasin, ternyata polisi itu tugasnya banyak banget. Nomor 2, poin penting yang diperhatikan untuk menjadi public speaker, yaitu adalah berlatih dan terus berlatih. Nah, seorang public speaker itu nggak bisa langsung kayak aku mau jadi public speaker, boom, bam, cannot bro. You must train in yourself. Kau harus melatih terus dirimu. Dimana ada pepatah mengatakan itu, ketika kalian ingin menjadi public speaker, itu memang jam terbang ya. Semakin banyak jam terbang kalian bisa semakin lebih baik lagi dan mengevaluasi diri kalian sendiri seperti apa. Dan yang nomor 3, menguasai materi. Nah, menguasai materi adalah hal yang paling penting. Nah, jadi kalian itu kuasai materi, langsung point to point, dan jangan gugup, jangan nervous. Nah, memang ada orang mengatakan setiap public speaker itu siapapun pasti ada nervous, tapi bagaimana cara kalian mengatasinya, teman-teman? Nah, baik itu seperti menghela napas, seperti Nah, yang nomor 4 adalah gunakan body language. Apa itu body language? Body language itu adalah Apa itu body language? Body language itu adalah sebuah gestur tubuh dalam sebuah komunikasi yang akan membuat komunikasi itu semakin lebih efisien ya. Secara garis besar itu, kalau baca Google kayaknya lama, kita main yang instan aja. Jadi teman-teman, aku sarankan jika memang ingin terjun dan melatih public speakingnya adalah dengan berlatih seperti menggunakan body language di depan cermin. Apakah kayak gini keren? Apakah kayak gini keren? Apakah kayak gini keren? Apakah begini keren? Itu sebuah body language. Apakah kalian harus mengangguk ketika berbicara? Apakah kalian menggeleng ketika berbicara? Itu adalah body language, teman-teman, yang mana membuat diri kalian lebih terlihat punya value, lebih keren di mata penonton dan audiens. Dan yang selanjutnya adalah memperhatikan intonasi suara. Memperhatikan intonasi suara di dalam public speaking itu sangat penting, teman-teman, agar ada penekanan-penekanan tertentu yang membuat pusat perhatian audiens tetap tertuju kepada kita, agar mereka tidak dihindarkan seperti mengantuk, bosan, boring, ataupun ngobrol bersama audiens. Itu dihindarkan. Jadi seperti yang teman-teman lihat ini sendiri juga, ini sebenarnya sudah ada melakukan penekanan intonasi. Kalau tidak, mungkin kalian bisa saja swipe video ini. It's true. Materi-materi yang aku sampaikan ini berkaitan, bahwasanya dimana semua itu berkaitan dari menguasai materi. Ketika kalian menguasai materi, kalian akan paham harus menambah volume, speed up, ataupun jeda. Itu sangat penting dengan menguasai materi. Jadi ini semua urutan yang sangat berkaitan. Ketika kalian sudah menguasai materi, kalian akan paham di mana harus menambah suara seperti gebrakan semangat, ataupun ada penekanan, ataupun intonasi datar, jeda. Itu kalian harus paham ketika kalian sudah mendapatkan poin yang tadi, menguasai materi. Nah, and the last of this skill master of public speaking ini adalah kalian itu membuat closing yang memorable. Closing memorable itu adalah seperti kalian bisa membuat pantun, sedikit humor, ataupun sindiran kepada penonton. Itu banyak ragamnya, teman-teman ya. Itu bisa kalian terapkan untuk mencoba ingin menjadi public speaking. Nah, baiklah teman-teman, jadi kita sudah di penghujung video ini. Tadi saya sudah menjelaskan 3P, yaitu prepare, practice, and perform. Karena yang namanya sebuah presentasi ataupun sebuah materi teori yang diajarkan haruslah dipraktekkan. Robert Brown pernah mengatakan, if you can speak, if you can influence, you can change your life. Jika kalian bisa berbicara, jika kalian bisa menjadi seorang public speaker, kalian bisa mengubah dan mempengaruhi banyak orang dalam hal baik tapi ya. Nah, mungkin sekian sajalah video dari saya, Ananda Raffi Production. Undur diri dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.